Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Rohma, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pestisida dan masalah kesehatan. Perlu kita ketahui bersama bahwa penggunaan pestisida sudah mencapai sepertiga dari lahan pertanian di 168 negara di dunia. Berdasarkan data dari Food Agriculture Organization, Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2018, total penggunaan pestisida pertanian di seluruh dunia mencapai 4 juta ton, di mana benua Asia menjadi wilayah tertinggi pengguna pestisida pertanian, yaitu 2,1 juta ton atau 52% dari total pestisida yang digunakan di seluruh dunia. Disusul benua Amerika, benua Eropa, dan diikuti oleh benua Afrika dan Oseania. Oleh karena itu, perlu adanya kewaspadaan terkait dampak yang diakibatkan oleh penggunaan dan penyimpanan pestisida secara tidak aman. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pestisida ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh, mengendalikan hama, mencegah pertumbuhan, atau mematikan rumput liar untuk melindungi produk tanaman. Jenis-jenis pestisida ini ada insektisida, herbisida, fungisida, dan bakterisida. Insektisida adalah pestisida yang berfungsi untuk membasmi atau mengontrol hama serangga. Biasanya mengandung senyawa organoklorin, organofosfat, karbamat, dan piretroid yang memiliki kadar racun yang tinggi dan berbahaya dikarenakan menghambat enzim kolinesterase yang dapat mempengaruhi sistem saraf serangga juga manusia, serta memiliki efek jangka pendek juga jangka panjang dalam kesehatan manusia. Herbisida ini adalah pestisida yang berfungsi untuk membasmi atau mengontrol gulma atau tanaman liar yang mengandung senyawa paraquat, atrazin, dan glifosat. Ini memiliki kadar racun rendah dibandingkan insektisida, akan tetapi tetap dapat menyebabkan kerusakan serius pada manusia. Fungisida yang berfungsi untuk membasmi jamur pada tanaman ini mengandung sulfur dan tiokarbamat dan memiliki toksisitas rendah pada manusia dan jenisnya kurang berbahaya. Akan tetapi, fungisida masih dapat menyebabkan kerusakan serius pada manusia. Kemudian bagaimana mekanisme masuknya pestisida ke dalam tubuh manusia? Yang pertama adalah kontak secara langsung dan diserap oleh kulit. Kemudian yang kedua melalui saluran pencernaan, dan selanjutnya yang ketiga adalah melalui saluran pernafasan. Pestisida yang digunakan di lahan pertanian itu tidak hanya berdampak pada petani atau di sekitar pertanian, akan tapi juga di lingkungan sekitar pertanian atau orang-orang yang berada di sekitar aplikasian dari pestisida. Dikarenakan pestisida yang diaplikasikan kepada tanaman ini dapat diinfiltrasi oleh tanah yang kemudian akan mengkontaminasi air tanah yang tentunya digunakan untuk kehidupan sehari-hari manusia, untuk masak, minum, dan lain sebagainya. Ini juga dapat mengganggu habitat atau ekosistem di air sungai ataupun air laut akibat dari kontaminasi pestisida. Dampak paparan pestisida ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah paparan, durasi paparan, jenis paparan, serta konsentrasi. Data pencemaran di dunia di Amerika Serikat bahwa setiap saluran sungai dan 90% sumur telah tercemar oleh pestisida berdasarkan uji oleh USGS. Juga didapatkan residu pestisida pada cairan hujan dan cairan tanah. Di Inggris, populasi 10 spesies burung menjadi kurang hingga 10 juta ekor sejak tahun 1979 hingga 1999. Toksisitas pestisida ini terbagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama adalah sangat berbahaya sekali yang disimbolkan dengan warna coklat tua. Yang 1B adalah berbahaya sekali dan disimbolkan oleh warna merah tua. Kemudian berbahaya disimbolkan oleh kuning tua, cukup berbahaya biru muda, dan tidak berbahaya pada pemakaian normal dengan warna hijau.
Adapun bahaya paparan pestisida secara langsung ini bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, sakit dada, hingga menyebabkan kematian. Paparan pestisida secara kronis ini juga dapat menyebabkan gangguan pada janin, organ-organ tubuh, seperti contoh pada anak laki-laki ini adalah diduga dikarenakan paparan dari endosulfan sehingga anak laki-laki ini mengalami gangguan pada matanya. Kemudian ini hidrosefalus yang dialami oleh bayi tersebut itu juga diduga disebabkan karena paparan endosulfan. Selain itu juga kanker otak ataupun talasemia ataupun leukemi ini juga diduga menjadi salah satu efek dari paparan pestisida. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan terhadap paparan pestisida? Yang pertama adalah otomatis kita harus melindungi diri kita untuk kontak secara langsung dengan pestisida, yaitu dengan melakukan alat pelindung diri seperti contoh pada gambar. Selain itu, penyimpanan pestisida secara aman di ruangan tertutup dan terkunci atau di dalam lemari yang terkunci yang jauh dari jangkauan anak-anak ini juga dapat mengurangi resiko terjadinya paparan pestisida pada anak-anak atau orang-orang di sekitar lingkungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.